Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد بن عبد الله عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين الله سبحانه وتعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Khair yang dimuliakan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalal jannata rajulun fid dubab wa dakhalal nar rajulun fid dubab. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Nabi kita Muhammad SAW pernah bercerita di hadapan para sahabatnya, di hadapan umatnya. Beliau mengabarkan bahwasanya ada orang yang masuk surga disebabkan karena seekor lalat, dan ada pula orang yang masuk neraka disebabkan karena seekor lalat. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Maka orang-orang yang hadir saat itu bertanya, kok bisa begitu? Bagaimana ceritanya? Ada orang masuk surga hanya lantaran seekor lalat. Kok bisa ada orang yang masuk neraka lantaran seekor lalat? Maka sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW menceritakan, mara rajulun ila qaryatin fiha sanam. Lalu Rasulullah SAW menceritakan bahwa seseorang masuk surga karena seekor lalat dahulu
Karena dahulu mereka, orang ini melewati satu kampung, dan kampung itu masyarakatnya mayoritas beribadah kepada selain Allah. Di tengah-tengah kampungnya ada satu buah berhala yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan selain Allah Subhanahu wa taala, yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Berhala ini dikultuskan, disucikan, disembah-sembah. Lalu orang ini melewati kampung tersebut dan di-stop, dihentikan, dan dia ditahan. Anda tidak boleh melewati kampung kami, kecuali Anda harus berkurban untuk berhala kami. Lalu orang itu mengatakan, "Naiti Syekh, saya nggak punya apa-apa, saya mau lewat. Jangankan berkurban, dengan seekor kambing, dengan seekor domba, apalagi sapi, apalagi onta yang lebih besar dari itu. Ayam saja saya nggak punya." Maka mereka menjawab, "Kalau begitu, kalau memang Anda tidak punya apa-apa, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Cari lalat, cari binatang, cari hewan yang kecil yang bisa kamu temui, walaupun seekor lalat." Maka orang itu pun gak mau. Dia tahu bahwasanya menyembelih, bahwasanya berkurban itu ibadah hanya untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dia tahu betul bahwasanya inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Paham, dia ngerti. Dia ngerti betul, dia paham betul bahwasanya berkorban, menyembelih walaupun hanya seekor lalat atau lebih kecil dari itu adalah ibadah hanya untuk Allah semata. Orang itu memasang dada, biarin saya mati, tapi saya tidak akan mau berkorban walaupun saya berlalat untuk berhala penduduk ini. Karena dia ngerti bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang besar, nyembelih untuk diserahkan kepada patung, diserahkan kepada jin, diserahkan kepada malaikat, diserahkan kepada para nabi, diserahkan kepada para rasul, diserahkan pada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Maksudnya itu adalah bentuk kesyirikan. Bahkan para ulama mengatakan asyirkul akbar, syirik besar yang paling besar. Dohir, jelas, kesyirikannya jelas banget, gak ada khilaf para ulama. Menyembelih untuk jin, untuk penghuni lautan, untuk penghuni gunung, untuk penghuni gua, untuk penghuni pohon yang besar, yang keramat, bahkan untuk rumah yang dihuni oleh demit, itu ketika diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan, dan itu syirkul akbar, dosa syirik yang paling besar. Bukan syirkul asghar, bukan. Maka orang ini tetap kekeh dengan keyakinannya. Orang ini pun istiqomah dengan akidah yang sahih. Itu pentingnya belajar ilmu akidah. Karena kadang-kadang orang kaum muslimin ketika KTP-nya Islam, kakaknya Islam, dihadapkan dengan ujian berupa dunia, dia mau menjualnya. Islam itu saya kurang butuh. Yang penting duit, yang penting kedudukan, yang penting jabatan. Islam itu ya gampang lah. Ada model orang Islam seperti itu. Tapi dia tidak. Dia berhadapan dengan nyawa. Kalau dia tidak kurbankan walaupun hanya seekor lalat, dia akan mati di situ. Dia akan dieksekusi oleh penduduk wilayah tersebut. Dia kekeh, dia nggak mau. Karena dia tahu sekali lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Sesungguhnya sholatku, semua bentuk sholat, dari takbirnya, dari sampai salamnya, gerakannya semuanya untuk Allah.
Dan nusuk. Para ulama Ahlussunnah menjelaskan nusuk yang dimaksud nusuk adalah sembelihan. Walaupun ada sebagian menafsirkan nusuk itu adalah ibadah. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, dan hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Itulah, dia ngerti banget, paham. Dan dia ngerti bahwasanya sholat dan kurban itu untuk Allah. Fasolli rabbika wanhar. Dia ngerti banget. Dia pekah di hadapan penduduk. Akhirnya dia pun dieksekusi, akhirnya dia pun dibunuh karena tidak mau berkorban kepada berhala walaupun dengan seekor lalat. Dakhalal jannah. Karena dia bertauhid, karena dia mengesahkan Allah Rabbul Alamin. Akhirnya dia pun meninggal dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Adapun orang yang kedua, marra rajulun qaryah. Adapun orang yang kedua melewati satu kampung. Dan di kampung itu ada berhala yang diibadahi selain Allah oleh penduduk negeri tersebut, oleh penduduk kampung tersebut. Diagungkan, dimuliakan, ditakuti, dikultuskan, dipuja-puja, dielu-elu, disucikan, dan macam-macam. Maka orang itu masuk ke kampung tersebut dan mengatakan, qarib, kurbanlah kamu, berkurban. Kalau kamu mau lewatin kampung saya, kampung kami, kurban. Orang ini mengatakan, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya sapi, saya nggak punya kerbau, saya nggak punya kambing, saya nggak punya domba, apalagi yang lebih besar dari itu. Ya sudah, kalau memang Anda nggak punya itu semua, cari binatang yang kalian kecil, walaupun seekor lalat. Maka dia, ya kehidupan ini lebih penting bagi saya. Saya pengen umur saya panjang, saya pengen menikmati dunia, apalah cuma seekor lalat. Dia cari lalat, bertemulah, dapat seekor lalat dan dia persembahkan untuk berhala tersebut. Dia taqarrub, dia mendekatkan diri kepada berhala tersebut dengan seekor lalat. Akhirnya dia kurbankan seekor lalat untuk berhala tersebut. Fakhala, maka lewatlah orang tersebut, selamat nyawanya. Selamat ketika itu tetap saja namanya manusia mati pasti akan datang kapan saja. Orang bisa jadi orang lagi sakit-sakitan, matinya nanti. Ketika udah tua, itu orang segar, lagi olahraga, lagi futsal, lagi badminton, sehat. Bisa jadi pulang olahraga meninggal. Ternyata orang itu pun selamat, tidak dihukum, tidak dieksekusi, tidak dibunuh, lewatlah kampung tersebut dan aman. Tapi ajal datang juga, matilah dia, meninggallah dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka karena dia telah berbuat kesyirikan. Itulah dua orang yang nasibnya berbeda. Dan itulah jamaah rahimani rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Khair yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah yang besar ini, sembelihan-sembelihan kita tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban-kurban kita, sesajen-sesajen kita tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita melihat banyak orang melakukan ritual-ritual bentuk taqarrub, bentuk kurban-kurban, untuk lautan, untuk gunung-gunung, untuk gua-gua, batu-batu besar, untuk pohon-pohon keramat, tempat-tempat angker. Ketika itu diserahkan kepada Allah, ini yang disebut dengan syirkul akbar, syirik yang paling besar, mukhrijun minal millah, dan bisa mengeluarkan orang dari Islam. Illa man taba, kecuali dia bertobat kepada Allah, kecuali dia memperbaiki diri dan mohon ampun kepada Allah sebelum ajalnya datang. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين قائد الغر المهاجرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون, jamaah sidang Jumat Masjid Al-Khair yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup sekali di dunia ini, kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah ridho kepada kita, jangan pernah kita berbuat kesyirikan sekecil apapun. Apalagi syirkul akbar, apalagi kesyirikan besar. Mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkurban namun untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala la yarda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho dengan hamba-hamba yang berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridho ketika hamba-hambanya berbuat kekufuran, dan Allah Subhanahu wa taala akan ridho ketika hamba-hambanya beriman dan bersyukur atas segala nikmatnya, taat kepadanya, mengesahkannya, mentauhidkannya dalam segala bentuk ibadah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabi Muhammad kama shallaita 'ala nabiyyina Ibrahim wa 'ala ali nabi Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali nabi Muhammad kama barakta 'ala nabiyyina Ibrahim wa 'ala ali nabi Ibrahim innakal Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika bi syai' wa nahnu na'lam wa na'udzu bika lima la na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minal syirki wal kufri wal ma'asi arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna littiba'ah. Allahumma arina batilan batilan warzuqna littinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimu as-salat.